wabarakatuh. Jadi teman-teman, hari ini aku bakalan cerita tentang seorang sosok yang dia ini cewek, tapi dia dijulukin sebagai ratu kriminal di dunia. Yang menakjubkannya lagi adalah karena dia berhasil menjual bukunya sebanyak 2 miliar eksemplar, teman-teman. Jadi kayak gak kebayang dong 2 miliar eksemplar itu di seluruh dunia. Bahkan bukunya sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing yang ada di dunia, teman-teman. Ya, siapa lagi sih kalau bukan Agatha Christie, salah satu penulis novel fiksi paling populer di dunia. Jadi, kita nggak usah lama-lama ya, langsung aja. Jadi, nama penulis legend kita pada hari ini adalah Dame Agatha Mary Clarissa Miller Christie. Panjang banget ya Allah. Dia ini besar di sebuah keluarga terhormat di Inggris. Jadi ayah dia itu namanya Frederick Alva Miller, kemudian ibunya Clarissa Margaret Bohmer. Nah, ayah dia itu seorang pialang saham yang independen. Jadi ibunya dia itu putri dari seorang panglima di Inggris, teman-teman. Si Agatha nih punya 2 kakak, teman-teman. Kakak yang pertama itu namanya Margaret Frary Miller. Kemudian kakak yang kedua namanya Louis Montan Miller. Singkat cerita, setelah usia si Agatha Christie ini 10 tahun, teman-teman, ayah dia nih si Frederick meninggal. Nah, jadi tinggallah Agatha dan ibunya itu di rumah berdua aja. Mana kakaknya? Kakaknya itu yang pertama kan usia Agatha dan 2 kakaknya ini terpaut jauh banget, teman-teman. Jadi kayak waktu ayahnya meninggal, kakaknya itu si Margaret Frary Miller ini, dia pergi bersama suaminya dan tinggal di Cheshire. Kemudian si Louis, dia itu menjadi perwira dan kemudian dia dikirim buat perang di Afrika Selatan, teman-teman. Jadi tinggallah si Agatha ini kayak dia tuh di rumah aja, dia juga nggak sekolah, teman-teman. Jadi kayak dia ngayal aja mulu. Oh ya, kenapa dia nggak sekolah? Karena ibu dia nih si Margaret, dia nggak mau putrinya langsung mendapatkan pendidikan formal seperti kakaknya. Dia mau kalau si Agatha ini dia tuh dapat pendidikan non formal untuk wanita dulu. Nah, jadi dia itu si Agatha belajar ngitung, belajar nulis, belajar main piano, mandolin itu dari ibunya. Jadi dia benar-benar nggak mengenyam pendidikan sama sekali. Tapi bukan berarti dia nggak berpendidikan ya, teman-teman. Nah, singkat cerita, pada tahun 1902 si Agatha nih sempat dikirim buat belajar di sebuah sekolah formal. Tapi si Agatha nih nggak tahan, dia nggak bisa beradaptasi. Iyalah, orang dia nih nggak pernah sekolah kan, gimana mau beradaptasi coba? Jadi karena dia nggak cocok, jadi pada tahun 1905 dia tuh dikirim untuk belajar dari 2 orang pensiunan di Paris, teman-teman. Dan tahun 1910 dia tuh balik buat menemani ibunya di Turkey, Inggris. Nah, jadi pada saat si Agatha nih balik dari Paris, si Agatha ini nggak menetap di Turkey, di Inggris, teman-teman. Jadi kayak dia sama ibunya itu pergi ke Kairo. Nah, dari situlah dia juga mulai terus menulis. Dia nggak berhenti menulis, dia ngasah terus bakat dia nih. Jadi dia nulis buku namanya Snow Upon the Desert. Kemudian dia juga nulis The House of Beauty, teman-teman. Nah, pada saat awal-awal dia menulis, jangan salah kalau dia itu tulisannya banyak yang nolak. Bahkan dia nggak ada yang nerima tulisan dia sampai dia nikah yang pertama, teman-teman. Pada tahun 1912 si Agatha ini bertunangan dengan Reggie Lucy. Kayaknya dia ini dijodohkan nih pada saat ini. Karena lucunya adalah ketika dia bertunangan sama Reggie Lucy, dia kemudian beberapa saat itu dia ketemu dengan Archibald Christie. Kemudian dia jatuh cinta ke Archie, kemudian mereka menikah di sana.
Jadi si Reggie ini kayak terpinggirkan. Mereka itu dapat pemberkatan dari gereja Parki Emmanuel di Clifton, Bristol, Inggris. Di pernikahan mereka itu, mereka memiliki seorang putri bernama Rosalind Margaret Hicks. Pada saat meletusnya ini Perang Dunia Pertama, si Arsi ini dia dikirim untuk berperang. Sementara si Agatha, dia juga jadi relawan di Volunteer Aid Detachment Nurse di rumah sakit Torbay. Jadi kayak ya so sweet ya. Dari sinilah juga si Agatha nih dapat pengetahuan, dia insight-nya mulai meningkat seputar racun yang dia sering angkat di novel-novelnya. Jadi dia nih juga mulai menulis novel-novelnya itu selama Perang Dunia I ini, teman-teman. Jadi kayak otak kriminalnya itu memang kepancing gitu loh. Orka itu tinggal hidup di masa dunia perang, otomatis kayak taktik-taktik perang dan sebagainya itu mereka udah tahu banget. Nah ini nih yang paling mau ditahu sama teman-teman. Sebenarnya usia berapa sih si Agatha ini mulai fokus nulis? Jadi si Agatha ini fokus menulis pada usia dia di 25 tahun. Jadi awalnya dia tuh ditantang sama kakaknya. Kamu tuh nggak bisa nulis ya. Kamu nggak bisa nulis cerita detektif, banyak yang lebih keren daripada kamu, banyak yang lebih bisa daripada kamu. Berbekal pengalaman dia menjadi perawat relawan, dia punya pengetahuan insight tentang racun-racun, dia juga mau membuktikan ke kakaknya. Nah jadilah dia berhasrat untuk menulis cerita. Jadi karena rasa ingin membuktikan ke kakaknya, aku nih adikmu bisa nulis gitu-gitu, gampang, itu kecil itu. Jadi dia buat naskah judulnya The Mysterious Affairs at Styles. Jadi pada saat bukunya ini udah setengah jalan, jadi kayak dia disarankan buat cari tempat yang kondusif gitu buat nulis. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk ke sebuah hotel dan dia menulis di sana tanpa gangguan dari siapapun, teman-teman. Pada saat dia selesai menulis, nah jadilah naskahnya ini dikirimkan ke berbagai media. Dikirim, tapi apa hasilnya, teman-teman? Nggak ada yang satu pun nggak ada. Sampai pada akhirnya naskahnya itu akhirnya diterima oleh kepala Bodley di Inggris. Dan itu pun dia bisa terbitinnya setelah menunggu hampir selama 2 tahun, teman-teman. Jadi kayak ya, kalau orang sukses tuh perjuangannya nggak bisa langsung plak, nggak bisa, teman-teman. Kita harus berjuang, nunggu dan sebagainya. Oke, setelah aku research tentang Bodley, jadi Bodley ini adalah sebuah perpustakaan yang ada di Oxford, teman-teman. Setelah dia menerbitkan buku ini, buku The Mysterious Affairs at Styles ini, akhirnya dia mulailah menulis kisah-kisah misteri yang lain. Dia tuh mulai mengangkat detektif namanya Poirot, ada juga Miss Jane Marple, dan semuanya itu berbau misteri, detektif gitu, teman-teman. Nah, si Poirot ini adalah detektif Belgia yang mengungsi ke Inggris, teman-teman. Dia angkat itu karena dia ini waktu dia jadi perawat relawan dulu, dia tuh merawat seorang tentara yang ciri-cirinya mirip kayak Poirot. Jadi teman-teman, Agatha ini emang dia kan punya bakat menulis yang banyak banget. Jadi pada tahun 1952 si Agatha nih juga nulis drama pertunjukan. Nah yang paling terkenal itu judulnya The Mousetrap. The Mousetrap ini udah ditampilkan 800 lebih lah di The Ambassador Theatre di London, dan bahkan ini ditampilkan selama 21 tahun, dan ini menjadi drama pertunjukan yang paling lama yang ditayangkan di dunia. Tapi meskipun si Agatha ini punya kehidupan yang wow dari segi penulisan, dia juga kaum terpandang, tapi kehidupannya ini sangat dipenuhi dengan berbagai lika-liku. Pada tahun 1926 si ibu dari Agatha ini meninggal dunia. Kemudian nggak selang berapa lama habis itu si Archie ini
dia ceraikan Agatha dan bahkan dia udah punya tunangan teman-teman. Karena dia udah frustasi, udah ibunya meninggal, suaminya nggak ada, dia akhirnya pengen pergi dan meninggalkan secari kertas saja buat asistennya kalau dia mau pergi ke Yorkshire. Nah jadi kayak dia nih menghilangkan diri juga kayak misterius banget gitu loh teman-teman. Nah jadi mobil dia nih, mobil si Agatha, dia parkir di lereng Bukit Newlands. Kemudian pada saat itu dia pergi nggak tahu kemana, orang-orang udah pada panik, orang-orang nyari dia kemana dia. Bahkan polisi dan relawan itu udah nyari dia, sampai-sampai ada surat kabar, media surat kabar yang masang bahwa kita bakalan kasih hadiah buat yang nemuin si Agatha ini. Nah kemudian bahkan ada juga yang sampai pakai jasa paranormal untuk mencari si Agatha ini. Tapi setelah 10 hari ternyata si Agatha ini ditemukan di sebuah hotel. Dan dia cuman bilang, aku nih udah amnesia gitu loh, aku nih sakit saraf, jadi kayak aku lupa-lupa, aku nggak bisa ingat ini itu kayak gitu. Tapi sampai sekarang tentang amnesia ini nggak pernah ditulis di biografi dia. Jadi mungkin dia kayaknya nyari ketenangan doang kan, karena ya wajar sih kalau dia habis stres kan kayak gitu ditinggalin. Jadi teman-teman, pada tahun 1928 si Agatha nih pergi ke Istanbul, Turki, kemudian dia juga ke Irak, dia tepatnya ke Baghdad. Kemudian dia nih naik kereta api ekspres teman-teman. Nah dari sini dia dapat ilham, dia dapat inspirasi buat menulis Murder on the Orient Express. Emang dia otak kriminal nih guys. Dia tuh kemana aja dia selalu dapat inspirasi buat nulis kisah-kisah detektif, pembunuhan yang sadis-sadis, cerita horor, pembunuhan yang jadi inspirasi dia. Gak ngerti aku cara jalan pikirannya dia ini. Nah jadi singkat cerita, pada perjalanannya tahun 1930 akhirnya si Agatha ini ketemu dengan Max Mallowan, seorang arkeolog, dan kemudian mereka saling jatuh cinta dan akhirnya mereka menikah. Dan si Agatha ini menemani Max buat ekspedisi ke Irak dan Suriah selama hampir 20 tahun. Lihat teman-teman, mereka ekspedisi itu ke Irak, ke Suriah. Jadi nggak salah dong kalau otak si Agatha ini makin terkontaminasi lah sama yang namanya kriminal dan pembunuhan. Kemudian ya kita lupain aja itu. Nah kemudian jangan salah teman-teman, ternyata si Agatha ini pernah juga menulis cerita-cerita romansa, tapi dia menggunakan nama pena Mary Weismaker. Singkat cerita, meletuslah ini Perang Dunia II teman-teman. Nah si Agatha ini kayak dia tuh emang produktif banget teman-teman. Selama Perang Dunia meletus, dia tuh jadi relawan di apotek di London's University College, di apotek London's Hospital, di London's University College Hospital. Dia itu kerjanya di apotek teman-teman. Nah bahkan dia jadi relawan aja, dia tuh sangat produktif banget teman-teman. Dia berhasil menyelesaikan 12 judul buku. Sangat inspiratif kan ya. Bayangan aja ada suasana perang dan dia tuh berhasil nulis 12 judul novel teman-teman. Untuk menghargai karya Agatha Christie ini yang banyak banget, jadi dia itu diberi penghargaan Commander of the Order of the British Empire. Kemudian pada tahun 1957 dia itu jadi President of the Detection Club. Dan pada tahun 1971 dia itu menjadi Agatha Christie Order of Dame Commander of the British Empire. Nah jadi ini alasan kenapa di ujung nama dia itu ada kata dame-nya teman-teman. Jadi ternyata itu kayak gelar gitu ya, karena
Agatha Christie ini udah beranjak semakin tua, teman-teman. Pada tahun 1971 itu dikabarkan Agatha Christie itu kesehatannya mulai memburuk, teman-teman. Dan akhirnya pada tanggal 12 Januari 1976, akhirnya si Agatha Christie ini tutup usia di rumahnya sendiri di Winterbrook, Wallingford, Oxfordshire. Dan suaminya si Max Mallowan ini yang menemani dia sampai akhir hayat, dia juga meninggal 2 tahun setelah Agatha Christie itu meninggal, teman-teman, dan dia dikuburkan di samping makam dari Agatha Christie. Oke teman-teman, jadi itulah tadi kisah kehidupan dari seorang penulis legendaris, ratu kriminal Inggris, Agatha Christie. Gimana, menarik nggak kisahnya? Kalau menarik, jangan lupa like video ini, kemudian komen video apa yang bakalan aku buat. Kemudian jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe. Oke, jadi aku rasa cukup sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.